Kiranya segala kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya semua. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengingat segala kebaikannya. Biarlah itu boleh membawa kita kepada rasa bangga akan Tuhan dan melahirkan rasa syukur, sehingga kita boleh memuji Dia. Haleluya. Biar kami boleh mengingat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Kasih-Mu Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang tiada pernah berhenti dalam hidupmu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Biar mulut kami boleh dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Allah kami Allah yang sangat baik. Engkau luar biasa baik Tuhan. Biar kami senantiasa mengingat segala kebaikan yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bangga akan Engkau Tuhan. Kami boleh mengagumi kedahsyatan-Mu. Kami boleh bangga akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau memberkati kebaktian pagi hari ini Tuhan. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara mau menikmati kemenangan? Haleluya, berjalanlah bersama Yesus. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Amin. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik roh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, amin. Dia hidup, haleluya. Dia naik roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi. Ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ada kemenangan di dalam Engkau. Engkau yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kami yakin saat bersama Engkau kami boleh menang. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin.
Saat kau berfirman, ku menang. Saat Tuhan bertindak, ya. Saat kau bertindak, amin, haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Mama, karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Disediakan bagiku dan disediakan bagiku dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberi, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami membawa korban pujian syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami tunduk di bawah kedaulatan-Mu, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu yang menuntun jalan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mau hidup di dalamnya. Sedialah hati kami bagi Engkau, dan Roh Kudus, Engkau yang menuntun, mengurapi kami, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kebaikan, kemurahan Tuhan berlimpah buat kita, amin. Boleh beri jempol kepada kanan kirinya, biar hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Victory List, daftar kemenangan kita. Sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-12,
Ayat yang ke-7 dan kemudian lanjut ayat 24 bagian akhir. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya dan seterusnya. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Bapak Ibu, kalau kita membaca Yosua pasal 12 itu rasanya membosankan. Karena isinya hanya daftar kemenangan-kemenangan Yosua. Raja ini, raja ini, raja ini. Dan kalau kita membaca dengan terburu-buru, kita jadi merasa apa pentingnya buat kita. Tapi kalau kita memperhatikan dalam seluruh pasal 12 ini, ternyata isinya adalah daftar kemenangan-kemenangan Israel terhadap lawan-lawannya, khususnya di tanah perjanjian. Ayat 1 sampai ayat 6 itu pada saat dipimpin oleh Musa sebelum melewati sungai Yordan. Lalu ayat 7 sampai 24 itu dipimpin oleh Yosua. Tapi cerita ini menarik, siapapun pemimpinnya bersama dengan Tuhan, Israel mengalami kemenangan. Amin. Dan mari kita melihat kenapa Alkitab mencatat daftar kemenangan. Tentunya ada maksud penting. Saya juga meyakini penting buat setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk mencatat kembali kemenangan-kemenangan yang kita raih, kesuksesan-kesuksesan yang pernah kita alami, keberhasilan-keberhasilan yang kita peroleh. Bukan supaya kita menjadi besar kepala kemudian menjadi sombong, bukan. Tetapi justru ketika kita mengingat kemenangan-kemenangan yang kita alami, tentunya ada maksud penting. Hari ini saya akan sampaikan minimal ada dua hal. Kepentingan kita mencatat kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan. Entah dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam hidup rohani kita. Mari kita belajar mencatat, paling tidak mengingat dengan kuat keberhasilan-keberhasilan yang kita raih. Pentingnya mengingat dan mencatat kemenangan yang kita raih. Yang pertama adalah jelas untuk mengenal Tuhan kita, untuk mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar yang saya maksudkan adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan hasil dari imajinasi manusia, tetapi Tuhan yang sesungguhnya. Pada waktu itu, dan saya percaya sampai sekarang, setiap bangsa atau setiap orang itu punya Allah yang mereka yakini sebagai sumber dan pemeliharaan mereka. Orang-orang Mesir mempercayai bahwa Firaun itu Allah mereka, ditambah dewa-dewa yang lain, ada dewa matahari, dewa sungai Nil dan sebagainya. Orang-orang Kanaan juga meyakini bahwa mereka hebat karena mereka punya sesembahan. Mereka punya dewa, mereka punya Allah. Dan setiap bangsa itu meyakini bahwa mereka punya Allah sebagai sumber dan pemelihara hidup mereka. Israel juga mempunyai Allah yang seringkali dikenal dengan nama, kalau di Alkitab kita, Tuhan, hurufnya besar semua. Itu terjemahan dari kata Yahweh atau Yehova. Allah memperkenalkan diri kepada Israel. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini Tuhan memperkenalkan diri kepada Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Yahweh itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama ada kata Tuhan yang menggunakan huruf besar, ini sebenarnya menunjuk kepada nama. Terjemahan dari YHWH. Nah, pada waktu itu orang Israel tidak diperkenankan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi setiap kali melihat tulisan YHWH, mereka mengganti dengan kata Adonai yang artinya Tuanku atau Tuhan. Itu sebabnya ditranslate di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata Tuhan dengan huruf besar semua. Nah, kalau kita melihat Tuhan memperkenalkan diri, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau ada orang berkata Allahnya orang Kristen itu
lebih dari satu, salah. Karena Alkitab dengan tegas berkata Tuhan itu esa. Tetapi kata esa ini tidak menunjuk kepada jumlah, tetapi menunjuk kepada satu-satunya. Tuhan kita itu esa. Tuhan itu menyatakan diri kepada Israel bahwa Allah itu esa. Nah, esa itu berarti satu-satunya. Kalau Allah kita itu satu-satunya, maka di luar Allah kita itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah. Wah, ini sebuah statement yang berani. Tetapi ini bukan statement orang Israel atau bukan statement orang percaya. Ini statement Tuhan, ini pernyataan Tuhan. Tuhan berkata, dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Yahweh itu Allah kita, dan Yahweh itu esa, satu-satunya. Itu berarti di luar Yahweh sebenarnya bukan Tuhan. Selain Tuhan, sesungguhnya mereka bukan Allah, sekalipun mereka dipuja-puja oleh Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang esa. Ini memberi penegasan kepada kita bahwa Dia bukan hanya Tuhan bagi orang Israel, tapi Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas langit dan bumi. Dan itu sedang diperkenalkan kepada Israel pada waktu itu. Tapi pada akhirnya tujuannya supaya seluruh dunia mengenal Tuhan satu-satunya itu yang empunya langit dan bumi. Nah, pernyataan saja nggak cukup. Israel perlu bukti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang bukan abal-abal. Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Melalui perbuatan-perbuatan ajaib. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh kemenangan Israel itu ditulis sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati, yang hidup, yang real, yang sungguh-sungguh menyertai dan memelihara orang Israel. Hari ini pun sama. Kenapa kita perlu mengingat, syukur-syukur kita mencatat dengan teliti kemenangan-kemenangan yang kita raih bersama dengan Tuhan, supaya kita nggak cuma tahu tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, Tuhan itu Yesus Kristus namanya. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar tahu secara teori, tetapi setiap kita mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah dan kita layani. Orang lain kan berkata, masa Tuhanmu dipenteng, masa Tuhanmu mati? Nah, buktinya Dia menyertai saya. Tidak ada perdebatan. Kenapa? Karena kita punya pengalaman bahwa Yesus itu real, bahwa Yesus itu Allah yang hidup, yang tidak hanya mati 2000 tahun yang lalu, tetapi yang bangkit, yang hidup dan menyertai kita sampai hari ini. Nah, apa tandanya? Penyertaannya itu yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, tapi kalau kita menganggap setiap kemenangan kita, keberhasilan kita hanya keberuntungan belaka, ya kita nanti bisa lupa. Itu sebabnya penting buat kita untuk mencatat. Nah, ketika Yosua mencatat kemenangan-kemenangannya bersama dengan Tuhan, pesan apa yang ingin dimunculkan? Untuk mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Lewat kemenangan Yosua, Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang perkasa. Tidak ada raja sekuat apapun dan sebanyak apapun yang tidak takluk dan tunduk kepada Tuhan Allah semesta. Dewa-dewa mereka tidak dapat menolong mereka, karena dewa-dewa mereka sesungguhnya bukanlah Allah. Dari Firaun, raja Mesir yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Allah Mesir, sampai dewa-dewa orang Kanaan, semua tunduk, semua takluk di bawah keperkasaan Tuhan Allah semesta alam. Israel, sekalipun hanya bangsa budak pada waktu itu, dengan jumlah yang tidak banyak, oleh keperkasaan Tuhan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Bahkan dalam waktu yang singkat. Tuhan Allah yang perkasa. Dan Tuhan Allah yang perkasa itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai saudara dan saya.
Itu sebabnya Rasul Paulus dengan berani berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bukan berarti perjalanan kita mudah. Rasul Paulus berkata, yang kuhadapi pedang, kematian, maut, penghinaan, penderitaan. Tetapi tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Sebab apa? Allah kita perkasa. Yang kedua, yang diperkenalkan lewat pengalaman kemenangan Yosua adalah Tuhan itu Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, melalui kemenangan-kemenangan yang diraih Yosua dan bangsa Israel, Tuhan sedang menyatakan diri sebagai Allah yang setia. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian, memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Abraham. Dan saudara perlu tahu, kira-kira kurang lebih 700 tahun sejak Tuhan berjanji kepada Abraham sampai masuk kepada zaman Yosua, itu 700 tahun kira-kira. Dan Allah benar-benar menepati janjinya. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan, setelah Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunan Abraham itu bukannya naik, tambah turun. Beberapa kali mereka mengalami kelaparan. Abraham setelah menerima janji Tuhan mengalami kelaparan. Ishak pernah mengalami kelaparan. Yakub pernah menjadi pelarian. Bahkan juga mengalami kelaparan bersama dengan anak-anaknya. Sampai-sampai mereka harus mengungsi ke Mesir. Tapi setelah Yusuf mati, orang-orang Mesir tidak mengingat jasa Yusuf. Mereka kemudian diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Penderitaan dan tekanan terus-menerus di waktu yang panjang. Itu membuat Israel melupakan janji Tuhan. Mereka sudah gak pernah kepikiran tanah perjanjian. Mereka sudah gak pernah kepikiran Tuhan pernah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Mungkin karena perbudakan terus-menerus, tekanan yang begitu berat, orang tua mereka lupa menceritakan janji Tuhan kepada generasi berikutnya. 400 tahun. Kalau satu generasi itu 40 tahun, berarti kira-kira ada 10 angkatan turun-temurun. Bahkan mereka mungkin sudah gak pernah ingat. Kalau toh mereka ingat, mungkin mereka tidak pernah mau mengingat janji Tuhan. Karena kenyataan yang pahit yang mereka alami. Tapi sekali lagi, Tuhan itu setia. Tuhan mengutus Musa kepada Israel untuk membawa kabar bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang setia. Tuhan melalui Musa mengingatkan kembali janjinya untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Saudara tahu bagaimana respon orang Israel? Mereka sungguh-sungguh tidak percaya. Lebih baik kami di sini jadi budak di Mesir. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa kami hanya budak. Kami gak pernah berlatih berperang. Kami selalu kalah. Dan pada waktu itu Mesir adalah pusat dunia. Pada waktu itu Mesir adalah bangsa yang besar dan hebat, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Jadi melihat kenyataan hidup, mereka berkata, mana mungkin kami keluar dari Mesir, mana mungkin kami masuk tanah perjanjian. Mereka gak percaya. Itu sebabnya Tuhan membuat tanda-tanda heran dan ajaib untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dengan tangan yang teracung, Tuhan memaksa Firaun untuk mengakui keperkasaan Tuhan, Allah semesta alam. Tetapi dengan tangan yang teracung, Tuhan juga ingin membukakan mata hati orang Israel bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang berani berjanji, Dia Allah yang berani menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara, setelah bebas dari perbudakan Mesir, Israel masih saja meragukan kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya selama di padang gurun bolak-balik pengen balik ke Mesir. Tiap kali
di padang gurun, bolak-balik berontak. Apalagi ketika mereka mulai mengintai tanah perjanjian. Betul, tanah perjanjian begitu luas, begitu hebat, tapi orangnya besar-besar seperti raksasa. Mereka ngeper lagi, mana mungkin. Karena mereka selalu fokus kepada diri mereka. Mereka nggak pernah fokus kepada Allah mereka yang perkasa dan setia itu. Tapi di tengah-tengah pemberontakan Israel, Allah tetap membuktikan, Tuhan tetap membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Di zaman Yosua lah, dengan tangan Tuhan yang perkasa, Israel mengalahkan raja-raja di tanah Kanaan, mengalami kemenangan demi kemenangan, dan pada akhirnya menerima tanah perjanjian. Yosua menuliskan daftar kemenangan untuk mengingatkan Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sanggup memenuhi janjinya, Tuhan yang tetap setia sekalipun umatnya tidak setia. Itu sebabnya Raja Daud menaikkan pujian berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini kabar baik buat kita. Allah kita adalah Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Lalu apa maksud kedua? Kenapa kemenangan-kemenangan itu dituliskan? Agar kita dapat mengikut Tuhan dengan benar. Yang pertama, supaya kita mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang abal-abal, bukan Tuhan hasil imajinasi manusia, tetapi Tuhan yang menyatakan diri karena Dia adalah Tuhan yang hidup, yang bersama-sama dengan kita. Tapi setelah kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, yang real, yang hidup, yang bersama dengan kita, selanjutnya adalah supaya kita dapat mengikut Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang mengikut Tuhan dengan persungutan, dengan ketidakpercayaan, sehingga ketidakpercayaan mereka yang membuat mereka kehilangan janji Tuhan. Jangan sampai kita terus membanding-bandingkan Tuhan kita dengan pihak-pihak yang lain, menduakan Tuhan. Sebab ingat, Tuhan itu esa, only one, satu-satunya. Tidak ada yang boleh mensejajarkan pribadinya. Mungkin dengan uang kita, dengan kehebatan kita, kita membandingkan Tuhan tanpa sadar. Mungkin kita nggak punya patung-patung untuk disembah, tapi jangan-jangan kita hari-hari sudah mengagung-agungkan harta kita, kita sedang mengagung-agungkan kekuatan kita, kita sedang mengandalkan koneksi kita, dan tanpa sadar ada ilah lain yang kita sandarkan, sandingkan dekat dengan Tuhan yang esa itu. Itu sebabnya Yosua menulis supaya kita belajar mengikut Tuhan dengan benar. Mengikut Tuhan dengan benar itu berarti Tuhan ingin kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Seperti minggu lalu, inilah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Hanya yang ditunggu Tuhan dari kita adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Israel tadinya hanyalah budak di Mesir, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan mereka menjadi penguasa di tanahnya sendiri. Bangsa yang kecil dan tidak berdaya, tapi mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang besar dan hebat dalam waktu yang cepat. Bangsa yang dulunya tidak punya apa-apa, sekarang punya tanah yang luas. Semua karena Tuhan. Yosua menuliskan supaya Israel tidak menjadi sombong, tetapi tetap mengabdi kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, bagaimana dengan kita? Setelah kita mengalami pengalaman hebat bersama dengan Tuhan, kemana arah hidup kita? Apakah hidup kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan?
Atau masih saja kita gunakan untuk mengagung-agungkan diri sendiri, untuk memuaskan ego kita? Tuhan ingin hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Ibadah bukan sekedar hadir di pertemuan-pertemuan khusus seperti sekarang ini. Tapi ibadah yang sejati seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu adalah menjadi berkat bagi sesama, mengasihi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengembangkan seluruh potensi dan kapasitas kita untuk kemuliaan Tuhan. Ciri khas yang paling sederhana, mari biasakan gaya hidup bersyukur, memuji Tuhan setiap waktu, melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari berkarya, bekerja keras untuk memuliakan Tuhan. Raja Daud pernah mengungkapkan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud coba menghitung seluruh berkat Tuhan, tetapi terlalu besar. Yang bisa Daud lakukan adalah memberitakannya, menyatakannya lewat apa? Bermazmur, bersyukur, memuji Tuhan, mengasihi sesama, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita menyadari perbuatan Tuhan yang ajaib kepada kita, semakin besar kita bersyukur, semakin besar kita memuji Tuhan, semakin jarang kita bersungut-sungut apalagi memberontak kepada Allah. Tapi satu, tahukah kita ada sebuah rahasia besar? Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita memuji Tuhan, maka semakin besar juga berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita punya anak, kita sangat sayang kepada anak kita. Tapi setiap kali kita memberi kepada anak kita kerjaannya cuma bersungut-sungut terus. Walah, mainan cuma begini, dimasakin, masakan cuma begini, dikasih yang lebih baik, selalu ngomel. Apa yang terlintas dalam benak kita, saudara? Bukan berarti orang tua pengen diberi ucapan terima kasih, itu baik. Tapi sebenarnya yang terlintas di kepala kita yang paling dominan adalah begini. Anak kita nggak dewasa. Kalau terus bersungut-sungut, terus sambat, terus mengeluh, sebenarnya kita melihat anak kita itu kekanak-kanaan, walaupun mungkin usianya nambah tua. Dan bagi orang yang kekanak-kanaan, sulit mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Baru dikasih mainan aja bersungut-sungut, apalagi kalau tak kasih pabrik. Itu sebabnya anak-anak yang terus ngomel, tidak punya karakter yang baik, bersungut-sungut, kekanak-kanakan, menuntut terus, dia tidak bisa menerima tanggung jawab yang besar. Tapi beda, kalau anak kita itu selalu positif, karakternya bagus, bersyukur, terima kasih, mungkin tidak mendapat bagian yang lebih besar, lebih baik dari kakaknya atau adiknya, tapi tetap bisa, thank you ma, terima kasih pa, gak apa-apa, bisa. Dia punya rasa tanggung jawab yang besar. Dan orang-orang yang punya kualitas karakter yang baik, punya tanggung jawab yang besar, bersedia menanggung tanggung jawab yang besar, di orang tua manapun akan lebih mempercayakan sesuatu kepada anak itu. Ini kadang-kadang nggak masalah umur. Kadang-kadang anak kita yang barep aja tidak kita percaya. Justru kita percaya kepada anak yang tengah atau anak yang ragil. Ini bukan masalah usia, ini masalah karakter. Nah saudara, ketika kita mudah bersyukur, mudah memuji Tuhan, menggunakan seluruh hidup kita untuk melayani sesama, Tuhan gak segan untuk memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Tuhan dengan benar, maka Tuhan juga akan mempercayakan seluruh sumber daya sorga kepada kita. Semakin besar ucapan syukur kita, menunjukkan semakin besar kualitas karakter dan kedewasaan rohani kita. Dan semakin kita menjadi orang-orang yang siap untuk menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat berkat Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita belajar beribadah kepada Tuhan dengan tulus.
Tapi ketika kita diberkati Tuhan dengan kesehatan, yo sih sehat, tapi karena di omah dewe. Nanti dikasih omah, yo sih di omah, tapi ra di mobil kayak tonggoku. Terus begitu terus. Lama-lama stroke. Karena pikirannya gerantes. Memikirkan yang belum dipunyai terus. Padahal ada begitu banyak kelimpahan yang Tuhan sediakan kepada kita. Sampai Tuhan, kamu pengen punya mobil, punya rumah, tapi rasa melaku. Puji Tuhan Pak, belum diberi sepeda motor, tapi sekarang saya lebih sehat, jalan terus nak nang gereja Pak, 30 kilo biasa. Tapi ketika kita bersyukur, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Paling enggak kan kita tambah sehat. Lain kalau kita punya banyak hal sampai sembarang nyuruh pembantunya 30 dulang, apa ndak obesitas kita saudara lama-lama? Karena semua serba ditolong. Itu sebabnya mari bersyukur apapun yang kita alami hari-hari ini. Nggak usah iri sama berkat orang lain. Kalau kita bersyukur Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Amin. Lalu mengikut Tuhan dengan benar itu berarti melangkah maju dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pengalaman kemenangan di masa lalu itu akan membuat kita menjadi lebih siap menghadapi masa depan. Kenapa anak-anak selalu menghadapi ujian kecil-kecil sebelum menghadapi tes semester? Ulangan-ulangan kecil. Kenapa? Karena pengalaman berhasil menjawab soal-soal kecil itu membuat mereka lebih siap ketika ada ulangan umum, ulangan nasional, apapun istilahnya. Demikian juga kita, Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan-persoalan kecil. Nah, ketika kita mengalami kemenangan-kemenangan kecil bersama Tuhan, kita lebih siap menghadapi pertempuran dan pergumulan di masa depan. Bapak Ibu Saudara, pengalaman kemenangan kita di masa lalu, kalau kita ingat, kalau kita catat, kita melihat Allah kita perkasa, Allah kita setia, itu membuat kita lebih punya iman dan pengharapan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Karena ada saat-saat tertentu di mana Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan yang sepertinya akan melebihi kekuatan kita, melebihi pengalaman kita. Kalau ada persoalan di depan kita yang lebih rendah dari pengalaman kita nggak anggap itu persoalan dong. Kenapa kita anggap itu persoalan? Karena itu lebih besar dari kemampuan kita dan pengalaman kita. Nah kalau kita anak SMP terus masih dihadapi ujian 1 + 1 sama dengan itu bukan pergumulan, karo meremaiso. Tapi Tuhan ingin kita terus naik. Untuk terus naik berarti Tuhan akan kasih beban yang lebih besar, kasih pergumulan yang lebih besar, kasih batu penghalang lebih gede. Tujuannya bukan untuk menekan kita, tujuannya supaya kita bisa melompat lebih tinggi. Nah itu sebabnya kita mesti menyadari ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan yang lebih gede dari waktu-waktu sebelumnya, lebih sulit, melebihi kekuatan dan pengalaman kita. Nah dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa terjepit, seringkali kita habis akal dan kehilangan semangat juang. Semua kita pasti pernah ngalami itu. Rasanya iman kita begitu tipis, harapan kita pudar. Tapi di saat kita merasa lemah, ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Ingat kembali Allah kita perkasa, Allah kita setia. Justru di saat kita lemah, mari kuatkan iman dan pengharapan kita. Kita harus ingat bahwa Allah kita perkasa dan setia. Tuhan pasti mampu dan mau menolong kita. Asal kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Satu waktu Israel menghadapi Goliat yang begitu besar di bawah kepemimpinan Saul. Padahal Saul itu sudah bolak-balik menang juga bersama dengan Tuhan. Tapi ketika Saul melihat Goliat yang begitu besar, Saul lupa semua penyertaan Tuhan di masa lalu. Membuat Saul gemeter. Nah kalau Saul gemeter, tentara-tentaranya juga ikut gemeter.
sampai muncul seorang anak muda bernama Daud, masih imut. Tapi ketika Daud melihat Goliat, imannya bangkit, pengharapannya bangkit. Apa rahasianya? Ketika Saul berkata, "Nak, kamu gak bakal bisa lawan Goliat, dia itu sejak lahir aja udah bisa perang. Pengalamannya besar. Sedangkan kamu gak pernah terlatih." Tapi apa kata Daud terhadap Saul? "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Lihat, Saul hanya melihat Goliat yang besar dan berpengalaman, tapi Daud yang diingat adalah, dulu aku pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang membebaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari Goliat orang Filistin itu. Karena Saul lupa pertolongan Tuhan, Saul takut menghadapi Goliat. Tapi karena Daud mengingat keperkasaan Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan, Daud berani menghadapi Goliat. Imannya dan pengharapannya kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena orang yang beriman akan menaklukkan dunia. Orang yang punya iman kepada Tuhan akan mengalahkan persoalan dan pergumulan. Goliat-goliat apa di depan kita? Ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu, dan kita akan mengalami kemenangan besar di masa depan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bernama Johnson Oatman. Dia tahun 1800-an sekian lah, 1850-an. Dari kecil Johnson Oatman ini pengen jadi penyanyi. Mungkin kalau zaman sekarang ikut idol, tapi rak tembus-tembus. Jadi Johnson Oatman ini punya bakat menyanyi, dia pengen jadi orang populer, terkenal, tetapi selalu gagal. Ikut kompetisi, ikut apa selalu gagal. Sampai kemudian Johnson Oatman ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lalu dia berubah tujuan hidupnya. Dari yang pengen populer, pengen terkenal, dia jadi pengen melayani Tuhan. Pada waktu itu gereja Metodis baru bertumbuh. Lalu Johnson Oatman ini menjadi pengkhotbah awam. Pengkhotbah awam itu berarti gini, nggak sekolah Alkitab, tapi dia berani memberitakan kabar baik, berani berkhotbah kemana-mana. Dan Johnson Oatman semakin dalam bersama Tuhan. Hidupnya nggak mudah, tetapi dia terus berjalan bersama Tuhan. Sampai kemudian dia mulai belajar menulis puisi, menulis syair. Nah, salah satu puisinya itu kemudian ketemulah Johnson Oatman ini dengan Edwin Excel. Dia seorang komponis, dia seorang pengarang lagu. Dia buat melodinya, dan ringkas cerita puisi Johnson Oatman ini kemudian berhasil menjadi sebuah lagu yang sangat populer. Kalau di gereja-gereja mainstream itu terdapat di dalam kidung jemaat 439 yang judulnya adalah Hitung Berkat Tuhan. Dan ternyata lagu itu menjadi populer karena begitu dalam maknanya. Saudara, nama Johnson Oatman menjadi besar bukan karena rancangannya sendiri. Waktu dia pengen jadi besar, malah orang besar-besar. Tapi ketika dia belajar percaya kepada Tuhan, belajar mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, justru menjadi lebih besar. Kita akan nyanyikan lagunya Johnson Oatman ini, saudara. Mungkin bagi saudara enggak ingat, tapi ingat dikit-dikit. Saya juga baru belajar. Tapi mari sekali-sekali kita menyanyikan lagu tahun 1800-an. Ini akan sangat menolong kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, kau satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
kau niscaya kagum. Baik, 2. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Hirkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita lihat kanan kiri, aku kok kurang diberkati. Gak usah iri berkat orang lain. Mari percayai berkat Tuhan tersedia buat kita. Kalau nggak dibayar sekarang, dibayar nanti di sorga. Ya, mungkin kalau hari ini masih dalam pergumulan, ingat Tuhan bersama dengan kita. Sama-sama datang kepada Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, oh tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur lagi kepada-Mu. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Terima kasih buat segala keperkasaan-Mu yang Kau nyatakan dalam pengalaman hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang telah terbukti menyertai perjalanan hidup kami sampai hari ini. Tuhan, baik besar maupun kecil pengalaman kami bersama dengan Engkau, biarlah kami menjadi orang-orang yang senang mengingat kebaikan Tuhan, mencatat berkat Tuhan satu demi satu, supaya kami terus belajar bersyukur, kami belajar beribadah kepada Engkau, kami belajar mengabdi kepada Engkau, dan kami tidak kehilangan iman dan pengharapan manakala kami harus berjuang kembali, harus menghadapi pertandingan iman kami kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Biarlah di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kami harus jalani, kami tidak melupakan kebaikan-Mu. Kami terus mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, dan kami percaya sebagaimana Tuhan telah menolong kami di masa lampau hingga hari ini, kami percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar di akhir ibadah kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, hanya kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.